Pemirsa, bagi selebriti penganut agama Nasrani, Natal selalu mendatangkan kenangan tersendiri. Meskipun Natal dirayakan bersama-sama, namun setiap orang atau keluarga memiliki tradisi yang berbeda. Tradisi yang berbeda juga dimiliki oleh para selebriti yang menganut agama Nasrani. Bagaimana tradisi Natal mereka bersama keluarganya? Kita simak saja cerita sejumlah selebriti yang berhasil ditemui Cek dan Dicek. Tiap tahun sama. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi bersama saya Lea Katlia dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Sore ini kita memasuki episode khusus perayaan Natal. Dan untuk itu berbagai informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda saksikan. Pemirsa, tahun ini merupakan tahun pertama bagi artis Nur Afni Oktavia merayakan Natal bersama suaminya yang baru. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Nur Afni hanya merayakan Natal bersama kedua putrinya. Beberapa waktu lalu dia menikah dengan Edwin Rondonuwu yang juga membawa kedua orang anaknya. Natal menyimpan banyak makna dan melahirkan berbagai tradisi bagi orang yang merayakannya. Kita recek tradisi Natal pada kehidupan sejumlah selebriti. Simak pula liputan aktual pemirsa tentang penjelasan Emilia Contessa dan suaminya Usama Muhammad yang akan menanggapi pernyataan Ida Faizah, wanita yang mengaku masih sah sebagai istri Usama. Dan di penghujung acara akan kita recek suasana Natal dalam keluarga artis yang merayakannya tanpa adanya suami. Inilah Natal pertama bagi Nur Afni Oktavia dengan suaminya Edwin Rondonuwu. Sejak 8 tahun perceraiannya dengan Henry Siahaan, ia selalu merayakannya dengan kedua anaknya. Namun tahun ini terasa berbeda dengan kehadiran Edwin dan kedua anaknya. Pemirsa, penyanyi Nur Afni Oktavia merasa Natal tahun ini benar-benar bersuasana baru. Bukan saja karena dia mempunyai keluarga yang lengkap, namun suasana rumah tangganya juga lebih religius. Suaminya Edwin Rondonuwu yang baru dinikahi beberapa waktu lalu adalah seorang penginjil. Seperti juga Nur Afni, Edwin mempunyai 2 orang anak dari perkawinan pertamanya. Kini Nur Afni dan Edwin merayakan Natal bersama-sama. Setelah bertahun-tahun merayakan Natal tanpa pasangan, bagaimana perasaan mereka kini dapat merayakan Natal secara bersama-sama? Perayaan Natal kali ini saya rasakan anggota keluarga kami jadi lengkap. jadi ya berbeda seperti tahun-tahun yang lalu. Suasana Natal di rumah Nur Afni kini terasa lebih lengkap. Dengan alasan itu, apakah mereka mempersiapkan Natal tahun ini secara spesial? Iya, karena karena selama ini saya merayakan Natal hanya bertiga dengan Caca Cia. Jadi kami ingin kali ini pertama sekali kami merayakan Natal dengan keluarga yang sudah lengkap. Kami mungkin pada acara tetap ada pelayanan Natal. Saya menyanyi, bersaksi dalam perayaan Natal dan sekalian ibadah bersama-sama di satu ibadah di dalam gereja. Dan apa pula yang mereka lakukan untuk mempersiapkan Natal nanti? Ya, kue-kue tentunya ya, karena setiap tahun itu pasti apalagi kita wanita pasti lebih memikirkan itu makanan tuh. Kue-kue dan perlengkapan Natal yang lainnya juga. Mungkin anak-anak juga belanja keperluan mereka gitu. Dan bagaimana pula komentar anak-anak mereka tentang Natal bersama tahun ini? Lebih lengkap, jadi lebih rame, lebih enak daripada tahun-tahun biasanya cuma 3. Biasanya nggak pernah dirayain banget gitu, cuma bertiga aja, itu juga nggak pernah ngapa-ngapain, yang ngumpul-ngumpul gitu juga nggak pernah, paling makan-makan aja gitu. Ya seneng lah gitu, pokoknya kan udah ada kakak, ya udah seneng aja. Kakak aja. Terus kan rame gini. Ada mama dong. Iya, ada mama. Bagaimana pula perasaan mereka merayakan Natal dalam suasana keluarga yang lengkap? Ya terima kasih sama Tuhan, udah bisa sekarang punya apa-apa lagi gitu. Seneng gitu, udah dapet mama terus kakak, ya udah gitu aja. Andai saja Sinterklas akan mengirimkan hadiah kepada mereka pada Natal tahun ini, hadiah apa yang mereka inginkan? Ya Natalnya pengen SMA di Bandung. Di Natal apa aja yang dikasih deh, nggak ada permintaan tersendiri sih, nggak ada.
Sebenarnya pengen keluar negeri tapi mamanya nggak mau. Mamanya soalnya mamanya kan banyak pelayanan gitu kan, jadinya nggak jadi. Maunya PlayStation. Natal banyak menyimpan makna bagi umat Kristiani. Natal juga banyak menciptakan tradisi-tradisi khusus kehidupan sehari-hari bagi orang-orang yang menjalankannya. Pemirsa, mari kita simak tradisi khusus perayaan Natal para selebriti. Pemirsa, bagi selebriti penganut agama Nasrani, Natal selalu mendatangkan kenangan tersendiri. Meskipun Natal dirayakan bersama-sama, namun setiap orang atau keluarga memiliki tradisi yang berbeda. Tradisi yang berbeda juga dimiliki oleh para selebriti yang menganut agama Nasrani. Bagaimana tradisi Natal mereka bersama keluarganya? Kita simak saja cerita sejumlah selebriti yang berhasil ditemui Cek dan Dicek. Tiap tahun sama ke gereja. Kalau tanggal 24 itu kita gerejanya malam ya. Habis itu kumpul keluarga besar. Bisa dari pihak papa, bisa dari pihak mama. Kadang ada orang-orang gereja juga gitu ya, teman-teman. Lalu kemudian besok paginya tanggal 25 itu kita pasti gereja sama-sama lagi, tapi pagi. Untuk perjamuan kudus gitu. 24, 25, 26 kita biasanya gereja bareng. Pulang dari gereja biasanya kita makan di rumah, terus ngumpul bareng aja gitu. Selama ini pernahkah mereka merasakan Natal yang paling berkesan? Malam Natal kemarin, saya yang biasanya nggak pernah kesaksian, diundang ke acara salah satu gereja gitu ya, sama teman saya Yurike waktu itu. Saya nggak tahu kalau saya diundang untuk kesaksian gitu. Jadi tiba-tiba lagi tengah-tengah acara saya dipanggil ke atas panggung untuk kasih kesaksian. Di situ saya ngerasa oh, ternyata Tuhan kasih saya hidup udah seneng banget gitu loh. Memang harus dibagi ceritanya gitu. Yang tadinya nggak berani jadi ya kenapa nggak ditunjukin. Itu kayaknya sebenarnya mungkin buat orang biasa ya, tapi buat saya oh ya udah waktunya gue menyadari bahwa hidup gue enak banget, bersyukur sama Tuhan gitu. Mungkin waktu kecil ceritanya lebih lucu gitu. Jadi namanya anak kecil kan kita tahu ada cerita Sinterklas, Wartepit gitu. Jadi ya lebih magis gitu rasanya gitu. Sekitar tanggal 20-an itu kita pasang sepatu gitu di depan rumah. Karena kita percaya Sinterklas dan Wartepit dan binatang-binatang yang Sinterklas bawa itu pasti akan datang ke rumah gitu. Waktu kecil gitu. Apakah mereka percaya pada keajaiban Sinterklas? Setelah saya 1 SMP lulus SD gitu, baru saya tahu kalau Sinterklas itu sebenarnya adalah orang tua saya sendiri. Film-film, di komik-komik ya Sinterklas suka bagi-bagi mainan gitu. Tapi karena yang memberikan hadiah itu sebenarnya adalah orang tua saya, cuma pura-pura jadi Sinterklas ya. Biasanya papa tuh kasih buku gambar, kelir, spidol, krayon, buku bacaan, Tintin gitu. Nah zamannya dulu Tintin tuh top kan gitu. Itu yang dikasih sama papa ke kita. Cuman bilangnya dari Sinterklas gitu loh. Emang ada tradisinya sih, Natal ada Santa Claus, ada Pit Hitam. Ini ada satu Santa yang tiap Natal muncul pakai baju merah, bawa karung isinya kado gitu. Yang ngasih ke cerobong-cerobong itu kado-kado masuk ke kaos kaki kita gitu. Jadi yang waktu kecil pikirannya begitu aja. Yang paling aku takutin justru si Pit Hitam ini yang suka menghukum anak-anak nakal.
nggak tahu sih itu orang isinya bohongan, bukan orang jahat. Tapi karena gayanya yang mukul-mukul pakai sapu lidi kesannya, yalah Ibu Tiri banget nih gitu. Jadi ya sampai sekarang mungkin ya kalau ngeliatnya ini bohong banget tapi menakutkan gitu.